Kulo Sugiono, Cak. Saking asline Nganjuk, cuman samangke tinggal dateng Krian. Sederhana kulo sebenarnya pengen takon hukum aja. Artinya ngene nek sampean mau bahas tentang kesadaran awak dhewe nggih dosa, tapi awak dhewe meyakini dosa iki tak tanggung dhewe, tak gawe kebaikan untuk orang lain. Contohnya ngene aja. Pekerja PSK ya. Iki secara pribadi kan aku ngelakoni dosa. Tapi secara kebahagiaan pekerja PSK mau berbagi kebahagiaan nang wong sing tuku. Kan ngono aja ya. Maksudku hukumnya itu ya apa ngono lho, Cak. Pun matur suwun. Waalaikumsalam. Bagaimana PSK? Anda sudah riset ke berapa itu, Mas? Oke, yang saya buka. Saya kalau ngomong hukum saya juga siswa, saya tidak bisa menghukum. Memberi hukum yang benar atau salah, dosanya seberapa persen apa dan segala macam, pasti nggak bisa. Saya bukan Tuhan, bukan malaikat, dan nggak tahu seperti bagaimana pastinya. Tapi kalau saya percaya begini, Tuhan memberi peraturan untuk urusan dosa dan segala macam itu nggak saklek hitam putih seperti hukum. Karena hukum kan kaku banget. Nah Tuhan mesti ngerti sebab musababnya manusia melakukan sesuatu. Misalnya tadi pekerjaan PSK, kalau dia punya pilihan lain tapi milih PSK pasti beda penilaiannya. Misalnya dia memang tidak mungkin melakukan pekerjaan lain kecuali PSK dan dia melakukan menjadi PSK karena memang belum pengen berjuang untuk menghidupi keluarganya dan anaknya, nggak mudah juga mau ngomong itu salah. Nggak ada pilihan dan itu satu-satunya yang bisa dilakukan. Jadi kalau hanya menghakimi PSK buruk itu saya tidak setuju juga, karena mereka juga butuh jalan keluar dalam hidupnya. Tapi tidak semua PSK seperti itu. Ada yang memang trauma sama pernah disakiti oleh lelaki, pengen balas dendam pada semua suami misalnya, terus dia jadi PSK. Ada juga seperti itu, saya sudah melakukan riset, Mas. Kemudian arek-arek nongkrongnya di Jogja, ada di Pasar Kembang itu, ngobrol sama mereka sebagai manusia ini enak banget, karena tidak ada yang melakukan itu dengan sengaja, mereka pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau argumentasinya itu tadi, saya pengen menjadi PSK karena ingin membahagiakan orang lain, telek nek gue menurutku. Gue mengalasan, membahagiakan orang lain caranya nggak harus seperti itu, cara sangat banyak caranya. Paling mudah mesem wis membahagiakan orang lain. Alasannya jangan pakai itulah menurut saya. Jadi kalau secara hukum saya tidak bisa menghakimi karena kasusnya pasti sangat banyak. Tapi menurut saya secara sikap sebagai manusia kita menghargai dan membantu jika dibutuhkan oleh sedulur-sedulur PSK tersebut. Paling ngono wae, Mas. Kalau hukum aku nggak bisa menghukumi. Ngapunten Mas Abrang, kulo sangkal gitu. Oke. Artinya hukum itu kan jelas sebenarnya, Mas. Ada haram, ada halal, kan ngoten, Mas. Ada siang, ada malam. Ono wedok, ono lanang. Cuman yo gak semuanya ono sing banci yo ono ya, Mas. Tapi jarang ngono, Mas. Tapi hukum ono lho, ora iso tak anggap ora ono lho. Walaupun jarang, walaupun cuma satu, itu bisa membatalkan semuanya kalau ada satu kasus contoh yang berbeda. Itu bedanya hukum manusia sama hukum Tuhan, Mas. Berarti lentur hukum sebenarnya, Mas. Saya jangan ngomong lentur seperti itu. Anda punya asumsi bahwa kalau lentur gampang dibelok-belokkan. Enggak seperti itu. Ya dalam tanda petik gini, jangan samakan hukum manusia sama hukum Tuhan. Hukum manusia itu sangat limit. Mencuri yang dilihat poin mencurinya, dihukum. Benar mencuri itu salah, betul atau enggak? Kita mundur belakang sedikit. Kenapa dia mencuri? Karena dia lapar dan tidak ada orang sekampungnya yang ngasih makan dia. Yang salah siapa? Wong sak kampung. Hukum manusia tidak bisa mencapai seperti itu. Hukum Tuhan bisa mencapai seperti itu. Kenapa? Karena komponen yang diketahui Tuhan jauh lebih banyak daripada komponen yang bisa diketahui manusia. Bukan lentur. Saya nggak ngomong lentur. Hukum Tuhan itu pasti. Tapi yang tahu kepastiannya hanyalah Tuhan sama Dia sendiri. Kita nggak bisa ngasih kepastian kepada orang lain. Gue mesti salah nek ngene iki. Kowe ora ngerti latar belakangnya. Belum tentu kalau kamu dialami perjalanan yang sama dengan dia, kamu akan mengambil keputusan yang berbeda. Kadang-kadang ngomong ngono ki lho, kowe ngene salah-salah ngene lho, kowe enggak punya pengalaman seperti dia. Jangan semudah itu ngomong menyalahkan orang lain. Kita wang sinawang karena kita tidak mengalami seperti dia, kita dengan mudah menghakimi. Sayangnya tadi ketutupan oleh hukum tersebut. Kalau hukum itu kamu perlakukan kepada dirimu, aku tidak mau seperti itu karena menurutku itu tidak baik, nggak masalah. Karena kamu menghukumi dirimu sendiri dengan pengalaman hidupmu sendiri. Tapi nek menghukumi orang lain sih toh. Siapa tahu dia sedang dalam masalah yang sangat berat. Yang kita tidak bantu raiso kok malah melu ngidak-idak. Kadang-kadang seperti itu loh yang tidak kita sampaikan. Jadi hukum Tuhan itu pasti, tapi bukan kaku seperti manusia.
pastinya bukan pada hukumannya, tapi pada sebab akibatnya. Pasti itu hukum Tuhan itu, pada sebab akibatnya. Nek kowe ngene engko mesti endinge ngene iki, nek ngene engko mesti endinge ngene iki. Pasti itu. Hukum manusia tidak mampu mencapai itu. Hukum manusia yo limit lah, nek nyolong ya nyolong, nek ngerampok limit karena tidak mengetahui latar belakangnya itu tadi, seperti yang saya katakan itu tadi. Nonton ya. Jadi jangan asumsi bahwa lentur berarti gampang kita digoyah dengan alasan gitu aja, enggak. Karena semua alasan yang kamu berikan kepada perilakumu, kamu tahu kok kamu sedang beralasan atau sebenarnya memang itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi aku lagi alasan, bae aku ngerti nek salah ning aku golek kebenaran dibener-benerke. Nah, itu kamu tidak jujur dengan dirimu sendiri. Saya lihat efeknya ke belakang, kompasmu akan tidak pas. Bagaimana orang bisa menavigasi hidupnya agar mencapai sebab akibat yang baik? Nomor satu modalnya adalah ngikuti rasa, bener, ngikuti rasa. Endi sing paling mantep, endi sing paling srek. Tapi mantep karo srek kadang-kadang ora pas. Kenapa tidak pas? Karena alatnya ora tau diresiki, ora tau dilatih. Bagaimana cara melatih alat kompas dalam hati ini? Dengan jujur kepada diri sendiri setiap saat. Itu yang paling susah. Kenapa? Karena diri manusia adalah yang paling mudah dibohongi oleh dia sendiri. Dengan alasan-alasan seperti itu. Jane kowe ngerti salah, ora apa-apa demi iki. Ngerti kowe jane salah ning alasan tok. Misalnya paling gampang gini. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, itu membohongi diri sendiri. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi, titik. Jujur wae. Efeknya adalah oke, aku tidak terjadi kegagalan. Bukan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, gue berharap-harap besok kemudian berhasil. Efeknya ngono. Kalau kamu kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi, kamu menganalisa, ngopo ya aku gagal yo, aku kurang iki, aku salah iki, aku ning kene. Oke, sesuk tak dandani meneh. Mencoba lagi. No problem, gagal tidak hina kok. Gagal tidak dosa kok. Gagal adalah kesempatan untuk belajar. Dan itu salah satu contoh dari jujur pada diri sendiri gitu. Itu gunanya untuk membersihkan kompas keputusan dalam hidup. Jujur loh karo Dewi. Itu yang paling susah di manusia. Pandai, banyak pengetahuan gue gampang kari sinau. Tapi jujur kepada diri sendiri itu sangat susah dan harus dilatih. Kudu eling dan waspada tenan itu. Nah, untuk kebenaran, untuk menilai orang kemudian benar atau salah, hukumnya gimana dan segala macam. Kalau kompas hatinya orang landep, selip-selip juga nanti. Itu salah satu efeknya juga. Buatan paling mas. Iki aku cuman wedi ngene, aku cuman wedi salah asumsi dengan jawabanku tadi. Tapi semoga konco-konco tetap apa jenenge punya kejernihan diri dan punya timbangan sendiri untuk bisa menimbang kalimatku ya. Bukan artinya juga aku menyepelekan hukum Tuhan, iso dingenek-ngenek dan segala macam. Tapi kalau Anda mau contoh seberapa lenturnya, cari cerita Kanjeng Nabi dengan sahabatnya. Pasti. Loh, gunanya hukum itu. Gunanya hukum itu agar kamu tidak mendapat resiko yang belum bisa kamu lihat. Gunanya hukum Tuhan maupun hukum manusia. Hukum manusia gini, ngopo ra entuk nyolong? Society-nya, kumpulan manusianya akan hancur kena nyolong tidak dilarang. Misalnya gini, tinju, ngopo ra entuk ngantem ndok. Loh, nek menang main tinju gampang banget antem ndoke jengking mesti. Kenapa dibikin peraturan seperti itu? Hukum nggak boleh ngantem ndok ketika tinju. Karena nanti olahraganya akan selesai, olahraganya akan lomba pinter-pinter ngantem ndok. Paham maksud saya? Jadi dibuat sebuah peraturan agar nek misalnya gini, nek tinju sliding, nek bal-balan sliding udah dikai lampu kayak kartu merah, lomba sliding, bubar gue olahraga karate arep bal-balan, salah olahraga nih, paham maksud saya? Jadi semua hukum antar manusia itu fungsi utamanya adalah bagaimana dia memastikan bahwa society itu kan berjalan dengan sehat dan tumbuh, itu nomor satu, karena ada akibat-akibat yang belum bisa kita bayangkan. Anda lihat dari 10 perintah Allah pertama sampai ke Quran. Kompleksitasnya bagaimana? Dulu awal-awal sederhana, ojo maling. Karena orang belum sadar bahwa itu penting untuk noto society. Sekarang dewe wis cah cilik wis ngerti ojo maling. Tapi butuh peradaban manusia tingkat tertentu untuk menyadari bahwa itu buruk dalam jangka panjangnya. Jadi hukum itu untuk mengantisipasi jangka panjang. Kok efeknya piye ya ke belakangnya? Nek percaya jajal wae. Nanti ada efeknya ke belakang pasti. Jadi agama ini ngek peraturan karena kowe orang paham
urung paham, urung ngerti sebab akibatnya, nyo tak kayak peraturan, nggak bahaya karo gue. Misalnya seperti ketika anak kecil nyo saya udah dodo iki, agar tidak salah paham. Anda kalau sama anak kecil ada peraturan ojo dolanan korek, betul nggak? Emang nggak boleh mainan korek? Aku nyekeli korek, ngantongi korek di mana-mana, banyak orang ngomong korek. Kenapa? Anak kecil nggak boleh megang korek karena dia belum cukup pengetahuannya untuk bisa memegang resiko korek tersebut. Dia bisa membakar macam-macam, makanya dibikin sebuah peraturan. Ketika besar, monggo dolanan korek karena kamu sudah tahu sebab akibatnya. Ketika belum tahu, kei hukum dhisik. Dogma. Karena aku belum ngerti sebabnya seperti apa. Aku belum cukup dewasa untuk mengetahui keberbahayaan dari korek itu tadi. Nah, hampir semua yang agama ajarkan dosa ojo ngene ojo ngene ojo ngene. Kenapa? Karena nanti bahaya di belakangmu. Kamu belum tahu aja. Akeh lho nek kowe ndelok ceritane wali-wali pas Ramadan malah mangan. Ono wali-wali sing sholat subuh 6 rakaat ngono-ngono. Loh, kita nggak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena kita belum tahu, belum tekan sampai saat kuwi sebab akibatnya. Apakah itu melanggar hukum? Hukumku iya, karena belum paham. Hukum dia ora iso ngukur kita. Karena hanya dia yang tahu hukumnya. Sebab akibatnya hanya dia. Ngeras paham maksudku lagi? Siap. Tentang jalan kesadaran, cara mengatasi jalan yang tersesat. Gampang mas, jangan berhenti berjalan. Sederhana. Orang tersesat itu kalau berhenti berjalan. Nek salah dalan orang mandek, dalan buntu yang balik mesti golek dalan liyane kok. Ngono ta? Ojo kowe apa nyari tempat yuk tersesat. Aduh aku tersesat ya Allah wis tersesat wis meneng wae ora ta, cari jalan keluar ta mesti. Dia akan tersesat ketika berhenti berjalan. Ketika tersesat dia akan ketika dia berhenti mencari. Jadi salah satu ketersesatan adalah ketika dia merasa benar. Wes bener kabeh ya aku. Wes yang salah ki. Kamu berhenti berjalan tersesat wes. Ora tekan. Tersesat kan tidak sampai. Padahal agama itu kan petunjuk. Jalan, ya kan? Jalan. Tidak ada petunjuk. Misalnya gini, Anda ke Surabaya, petunjuk arah Surabaya itu ada nggak di Surabaya? Petunjuk arah Surabaya selalu di luar Surabaya, betul nggak? Ketika Anda sampai Surabaya, ada nggak petunjuk Surabaya? Dan orang yang merasa benar ngerangkul petunjuk, ini petunjuk yang paling benar ini, orang tekan-tekan yang Surabaya, wes toh. Paham logikanya? Jadi agar tidak tersesat, jalan terus tanpa henti. Belum tentu kamu sampai pada yang kamu harapkan, tapi minimal Tuhan akan terharu. Cahaya wis mlaku mubeng-mubeng pekok, ya kena tak angkute, gitu. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Gak mungkin kita bisa mengukur ketersesatan kita. Kalau kita bisa mengukur ketersesatan kita, berarti kita pengetahuannya cukup tinggi untuk bisa mengukur ketersesatan tersebut. Kesalahan selalu dipahami belakangan kok. Paham maksud saya? Orang yang ngomong gue tersesat, lagi-lagi kamu tidak tahu perjalanan dia. Kau ilmu bisa jadi belum cukup pengetahuannya untuk memahami apa yang dia lakukan dan seterusnya lah. Tapi agar tidak tersesat, sederhana, jangan berhenti berjalan.